Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman kelas A yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam sesi diskusi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Yusuf Ros akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Nanda Putri. Kemudian untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh saudari Yasa Mesaro, dan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi pada kali ini dengan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan dilakukan oleh pemateri pertama. Kepada saudari Nanda Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada moderator, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi, kata filsafat dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah filsafah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, sedangkan dalam istilah Yunani disebut dengan filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata phile yang berarti cinta dan sophia kebijaksanaan, sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Selanjutnya, pengertian filsafat dapat dibagi menjadi dua segi, yaitu pertama, filsafat dilihat dari segi hasil pengetahuan, kedua, filsafat dilihat dari segi aktivitas manusia, dilihat pula dari segi pengetahuan. Filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nanda Putri. Selanjutnya kita langsung kepada sesi yang kedua, pemateri yang kedua. Pada saudari Esa Mayasaro, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah yang dikandung oleh istilah filsafat. Dikarenakan batasan dari filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran perlu diperkenalkan beberapa batasan. Selanjutnya, filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang aslinya. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, filsuf Arab ini berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam mawujud yang sebenarnya. Dan terakhir, menurut Andriarkarta, filsuf Indonesia ini berpendapat bahwa filsafat adalah perenungan sedalam-dalamnya tentang sebab akibat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya ke mengapa yang penghabisan. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Esa Mesaro atas pemaparan materinya. Selanjutnya langsung kepada sesi yang pemaparan materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat. Yang pertama ada ontologi, kemudian epistemologis, dan yang terakhir ada aksiologi. Ontologi membicarakan
tentang hakikat segala yang ada dan mungkin ada, disebut teori hakikat, karena mengkaji secara mendalam objek-objek pengetahuan sampai pada hakikatnya, dan juga membahas tentang logika, estetika, materi, dan forma. Ontologi disebut juga teori hakikat karena mengkaji secara mendalam objek-objek pengetahuan sampai pada hakikatnya. Kemudian ada epistemologis. Epistemologis membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dihimpun dari 3 hal, yaitu sains, kemudian yang kedua akal, logika, rasio, dan hati atau latihan rasa. Aristoteles mengatakan bahwa indera hanya dapat mengenai bentuk pengalaman indrawi terbatas pada situasi yang konkret, dan akal budi juga diperlukan untuk mengkaji materi atau pengertian bersama tentang esensi tertentu. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi membicarakan tentang kegunaan dan nilai dari filsafat. Filsafat sebagai teori, filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat sebagai metodologi pemecahan masalah, nilai berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Logika mempermasalahkan tentang nilai kebenaran dalam pemikiran berdasarkan sistem berpikir. Etika berbicara tentang nilai kepatuhan atau kebaikan, dan estetika bertutur tentang nilai keindahan. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.